Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib dari Jerman dan Argentina. Kenapa? Karena mereka kalah di pertandingan pertama. Apakah mereka masih punya peluang untuk lolos? Catatan sejarah menunjukkan bahwa tim dengan 3 poin pun di putaran grup masih bisa lolos ke putaran berikutnya. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya Titis Corner, dan semua laga pertama di putaran grup Piala Dunia 2022 selesai, dan pertandingan terakhir adalah ketika Brasil mengalahkan Serbia dini hari tadi. Ada satu yang menarik dari pertandingan Brasil melawan Serbia ini, yaitu ketika Richarlison menjadi hero bagi Brasil dengan 2 golnya, dan hebatnya dia hanya menciptakan sebanyak 25 sentuhan sepanjang pertandingan. Jadi dia pemain yang paling sedikit melakukan sentuhan terhadap bola sepanjang pertandingan, dan ternyata dia bisa menjadi hero dengan 2 gol yang diciptakannya. Ini adalah model pemain yang volumenya kecil tapi impact-nya gede. Itu adalah pertandingan terakhir, pertandingan pertama yang terakhir di putaran grup Piala Dunia 2022. Jadi semua tim sudah memainkan laga yang pertama dan hasilnya cukup beragam. Kita melihat bahwa ada beberapa tim unggulan yang tampil dominan, tetapi juga ada tim unggulan yang sudah kalah di pertandingan pertama. Nah, mari kita ulas satu persatu. Dan kita mulai dari grup A, di mana Belanda menang lawan Senegal meskipun golnya didapat di menit-menit terakhir. Kemudian nyaris tidak ada kejutan, Qatar kalah dari Ekuador 0-2. Kemudian di grup B, ini salah satu tim yang tampil bagus, tampil dominan, tim unggulan, yaitu Inggris ketika mengalahkan Iran 6-2. Dan berikutnya adalah Amerika Serikat yang bermain imbang dengan Wales 1-1. Nah, kejutan di grup C ketika Argentina kalah dari Arab Saudi ya 1-2, dan saat pertandingan lain Meksiko melawan Polandia 0-0. Nah, ini tantangan berat bagi Argentina karena 2 pertandingan berikutnya mereka harus bertemu dengan tim kuat Meksiko dan juga Polandia. Nah, lanjut ke grup berikutnya, ada Denmark dan Tunisia berakhir imbang 0-0. Kemudian Prancis sebagai salah satu unggulan juga tampil dominan dengan mengalahkan Australia 4-1. Nah, di grup E, grup berikutnya, ketika Jerman kalah dari Jepang 1-2, dan sementara Spanyol menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan Costa Rica 7-0. Jadi sejauh ini kita lihat Inggris, Prancis, Spanyol tampil cukup bagus. Nah, grup berikutnya Maroko dan Kroasia bermain imbang 0-0. Nah, sementara kita lihat Belgia menang tipis lawan Kanada 1-0. Jadi Belgia meskipun menang tipis, tapi masih terlihat masih belum meyakinkan. Nah, grup berikutnya Uruguay dengan Korea Selatan bermain imbang 0-0, dan Portugal menang tipis lawan Ghana 3-2. Bisa jadi 3-3 kalau misalnya Inaki Williams tidak terpleset ya di menit-menit terakhir. Nah, di grup yang terakhir Brasil menang lawan Serbia 2-0, dan kemudian Swiss mengalahkan Kamerun 1-0. Jadi kalau kita lihat ada 4 tim yang menunjukkan permainan yang cukup bagus dan cukup gemilang. Ada Inggris, ada Prancis, ada Spanyol, ada Brasil. Nah, tapi juga ada beberapa tim unggulan yang bisa menang meskipun masih belum meyakinkan ya. Ada Portugal di situ, dan juga ada Belanda dan ada Belgia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib dari Jerman dan Argentina. Kenapa? Karena mereka kalah di pertandingan pertama. Apakah mereka masih punya peluang untuk lolos? Jelas mereka masih punya peluang. Karena apa? Karena catatan sejarah menunjukkan bahwa tim dengan 3 poin pun di putaran grup masih bisa lolos ke putaran berikutnya. Tetapi sejak Piala Dunia ini menggunakan format 32 tim, putaran finalnya 32 tim, hanya 1 kali sepanjang sejarah di mana tim dengan 3 poin bisa lolos ke 16 besar. Dan itu didapatkan oleh Chili pada tahun 98.
itu eranya Ivan Zamorano, eranya Marcelo Salas ya. Nah, itu mereka bisa dengan hanya 3 poin mereka lolos ke putaran berikutnya. Ketika itu mereka tergabung dengan Italia, kemudian dengan Austria dan juga dengan Kamerun. Nah, ini yang menarik. Italia menjadi juara grup dengan 7 poin ketika itu, Chili dengan 3 poin, dan berikutnya Austria dan Kamerun hanya mendapatkan 2 poin, sehingga Chili menemani Italia lolos ke putaran berikutnya. Ketika itu Chili mendapatkan 3 poin itu dari imbang dengan semua tim di grup itu. Nah, sementara Italia imbang sekali dengan Chili dan menang melawan Austria dan juga Kamerun. Nah, Austria dan Kamerun ini kalah dari Italia. Nah, hanya 1, tapi sebenarnya 4 poin pun juga bisa berkesempatan lolos. Kalau kita melihat catatan sepanjang Piala Dunia tahun 2002 itu ada 4 tim dengan 4 poin yang bisa lolos ke putaran berikutnya. Kemudian tahun 2006 ada 2 tim dengan 4 poin yang lolos. 2010 ada 4 tim. Kemudian 2014 juga ada 4 tim. Dan 2018 hanya ada 2 tim dengan poin 4 yang bisa lolos ke putaran berikutnya. Lalu sebenarnya berapa poin yang dibutuhkan untuk bisa lolos? Tadi sudah saya sampaikan, 3 poin dalam sejarah hanya 1 kali, dan 4 poin hampir di Piala Dunia selalu ada tim yang bisa lolos ke putaran berikutnya dengan 4 poin. Nah, ini tantangan terutama bagi Argentina untuk bisa mencuri poin dari Polandia dan juga dari Meksiko. Sementara Jerman, nah ini juga tantangannya cukup berat karena di pertandingan berikutnya mereka harus bertemu dengan Spanyol dan Costa Rica. Mungkin Costa Rica masih bisa dilewati, tapi Spanyol ini cukup sulit ya. Jadi mereka paling tidak harus bisa bermain imbang dengan Spanyol kalau mereka masih ingin lolos ke putaran berikutnya. Nah, sebenarnya kalau lihat putaran grup ini, berapa sih jaminan untuk lolos gitu? Nah, kalau kita lihat catatan di dua Piala Dunia berikutnya, average point untuk juara grup itu adalah 7,38. Saya dapat datanya dari The Athletic, 7,38. Dan kemudian di Piala Dunia 2014, average point untuk juara grup itu adalah 7,25. Jadi 7 poin sebenarnya sudah bisa menggaransi untuk lolos ke putaran berikutnya. Nah, kalau runner up grup berapa yang dibutuhkan average poinnya? Nah, kalau kita melihat di 2 Piala Dunia terakhir, average point bagi runner up grup itu adalah 5,13. Jadi sebenarnya 5 poin itu sudah bisa menggaransi ya. 5 poin itu sudah bisa untuk lolos ke putaran berikutnya. Nah, kemudian ada juga kalau kita bahas tentang Argentina, kita bahas tentang Jerman yang kalah di pertandingan pertama, apakah dalam sejarah Piala Dunia ada tim yang kalah di pertandingan pertama tapi mereka bisa ke final atau mereka bisa juara? Ada. Kalau yang menjadi juara satu-satunya dalam catatan itu adalah Spanyol. Ya, jadi Spanyol ketika itu kalah dari Swiss di 0-1 di pertandingan pertama, tapi kemudian menjadi juara. Itu tahun 2010. Tetapi kalau yang kalah di pertandingan pertama kemudian bisa ke final, ini catatannya cukup banyak. Ada 3 setidaknya. Yang pertama adalah Argentina tahun 90. Ketika itu mereka kalah di pertandingan pertama dari Kamerun, tetapi mereka bisa melaju ke final, kalah dari Jerman lewat penalti Andreas Brehme ketika itu. Nah, kemudian juga dialami oleh Jerman Barat tahun 82 ketika itu kalah di pertandingan pertama dari Aljazair, tapi kemudian mereka ke final dan kalah dari Italianya Paolo Rossi ketika itu. Nah, kemudian di tahun 94 Italia juga kalah di pertandingan pertama dari Republik Irlandia, tetapi mereka bisa ke final sebelum kalah oleh Brasil dalam adu penalti. Jadi kalah di pertandingan pertama masih bisa melaju ke putaran grup, bahkan masih bisa ke final. Demikian rangkuman dari laga pertama semua grup di Piala Dunia 2022.
Nah, silakan jika Anda punya komentar, kita ketemu di pembahasan berikutnya. Salam.